Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-7 dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang koefisien korelasi dan koefisien determinasi parsial. Oke, sebelumnya kita akan pelajari terlebih dahulu tentang extra sum of square. Ya, jadi ketika misalnya kita menambahkan beberapa variabel bebas ke dalam sebuah model regresi, di mana model tersebut sudah ada variabel bebas lainnya, maka nanti akan ada penurunan dari SSE dan peningkatan dari SSR. Nah, itu yang disebut dengan extra sum of square. Jadi dia mengukur marginal reduction of the error sum square ataupun marginal increase in the regression of sum of square. Oke, kita akan berikan contoh dari buku Netter halaman 272. Di sini kita memiliki sebuah variabel Y dan 3 variabel X, X1, X2, dan X3 dengan observasi sebanyak 20. Nah, kita lihat regresi dari yang pertama ini, dari tabel ANOVA yang pertama ini, kita meregresikan antara Y dan X1, ya. Kemudian kita mendapatkan nilai SSR, SSE, dan SST. Selanjutnya, kita melakukan regresi antara Y dengan X1 dan X2. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, kita juga mendapatkan SSR, SSE, dan SST. Perhatikan nilai SST-nya untuk kedua tabel ANOVA. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, dengan Y yang sama, berapapun jumlah variabel X yang kita gunakan dalam model, nilai SST tidak akan berubah. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan antara yang ANOVA pertama dengan ANOVA yang kedua. Ya, ANOVA yang kedua ini kita menambahkan X2 ke dalam. Ya, ketika variabel X bertambah, maka nilai SSE akan berkurang. Ya, dari 143,12 menjadi 109,95. Ya, atau kita nanti bisa mencari berapa nilai penurunan SSE ketika nanti kita menambahkan variabel X2 di mana di dalam model tersebut sebelumnya sudah ada X1. Nah, di sini simbolnya adalah SSR X2 given X1. Gitu ya. Jadi kita menambahkan X2 di mana sudah ada X1 sebelumnya. Nah, kemudian kita buat selisih. Selisih SSE dalam kurung X1. Ini adalah simbol SSE yang kita peroleh dengan meregresikan Y dengan X1. Ya, 143,12. Kita selisihkan dengan SSE X1, X2. Ini artinya SSE yang kita peroleh dari meregresikan Y dengan X1 dan X2. 109,95. Selisihnya itu adalah 33,17. Nah, itulah yang disebut dengan extra sum of square. Ya, jadi nilai ini merefleksikan extra reduction dari sum square error yang berkaitan dengan X2 ketika X1 sudah ada di dalam model. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sisi SSR-nya. Kalau yang sebelumnya kita jelaskan dari sisi SSE-nya. Ya, kita lihat dari SSR-nya ketika meregresikan Y dengan X1 hanya sebesar 352,27. Ketika kita tambahkan X2 ke dalamnya, maka SSR-nya bertambah menjadi 385,44. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Ya, simbolnya tetap sama, SSR dalam kurung X2 given X1. Nah, tapi sekarang yang kita pakai adalah SSR-nya, selisih antar SSR dari kedua ANOVA. Ya, SSR yang kita masukkan terlebih dahulu adalah SSR dengan variabel X yang lebih banyak. Ya, X1, X2, 385,44 dikurangi SSR X1. Ya, SSR hasil regresi antara Y dengan X1. Kita peroleh nilainya sama seperti tadi, 33,17. Nah, nilai ini merefleksikan extra increase dari sum square regression yang berkaitan dengan X2 ketika X1 sudah ada di dalam model. Baik, yang seperti kita ketahui bahwa SST itu merupakan penjumlahan dari SSR dan SSE. Nilainya tidak tergantung dari berapapun X yang kita gunakan.
ya. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan dekomposisinya, ya, tergantung pada penambahan variabel apa yang akan kita masukkan ke dalam model. Jadi nanti nilai SSR dan SSE inilah yang akan berubah ketika kita masukkan variabel lain ke dalam sebuah model di saat model tersebut sudah memiliki sebuah atau lebih dari satu variabel. Oke, di sini ada SST, ya. Kenapa SST tidak saya berikan simbol X1 atau X1, X2? Karena tadi dia tidak akan terpengaruh nilainya berapapun X yang kita masukkan ke dalam model. Makanya memiliki simbol tambahan itu adalah SSR dan SSE. Kalau SSR X1 ini berarti SSR yang kita peroleh dengan meregresikan antara Y dengan X1. Kalau SSE X1, X2 ini adalah SSE yang kita peroleh dengan meregresikan Y dengan X1 dan X2. Nah, sekarang SST ini adalah penjumlahan dari SSR X1 dan SSE X1, gitu ya. Nah, kemudian tadi dari extra sum square di atas, ya, ketika kita masukkan X2, ya, setelah X1 sebelumnya sudah ada dalam model, maka nanti kita akan peroleh SSR X2 given X1. Ya, dari formula yang di depan kita akan peroleh rumusan seperti ini. Oke, ini adalah ANOVA dari hasil dekomposisi. Ya, yang kita lihat di sini adalah yang biru-biru dulu nih. Ya, yang biru ini adalah SSR, SSE dan SST ini adalah ANOVA utamanya. Ya, kita perhatikan ANOVA utama ini adalah ANOVA dari model final. Y dengan seluruh variabel X yang mau kita gunakan di dalam model. Nah, kita dapat 385,44 di sini. Nah, sekarang ini akan ada tambahan di sini sebagai dekomposisinya. Jadi kalau kita melihat tabel ini, yang kita tambahkan pertama kali adalah X1-nya. Y dengan X1 kita akan peroleh SSR X1 sebesar 35,27. Selanjutnya setelah ada X1 kita tambahkan X2 ke dalam model. Nah, kita dapatkan 33,17. Nah, nanti kita akan masing-masing dapatkan min square-nya. Nah, perhatikan di sini dekomposisinya kita lihat, ya, derajat bebas dari SSR itu 2. Nah, kemudian ini gimana cara mengisinya? Ya, X1 berarti kita hanya memiliki satu variabel X, ya. Kan kemarin sudah kita sampaikan mudahnya untuk mendapatkan derajat bebas dari regresi adalah ada berapa banyak variabel X yang kita gunakan dalam model atau ada berapa banyak parameter yang kita hitung yang berkaitan langsung dengan variabel X. Nah, kalau yang ini kita cuma punya satu, kemudian kita tambahkan hanya X2. Ya, berarti kita menambahkan satu saja. Nah, dari hasil extra sum square tadi, selanjutnya baru bisa kita hitung koefisien korelasi parsial dan koefisien determinasi parsialnya. Ya, pada model regresi linier berganda dengan dua variabel bebas, kita punya persamaan seperti ini. Nah, sehingga nanti koefisien korelasi parsial itu berfungsi untuk mengukur keeratan hubungan linier antara variabel Y dengan variabel X tertentu dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Atau sebagai petunjuk atau identifikasi adanya multikolinearitas. Oke, selanjutnya bagaimana menghitung koefisien korelasi parsial. Ya, di sini saya akan berikan contoh R square Y1.2. Nah, ini maksudnya apa nih? R square ini adalah simbol dari koefisien determinasi. Nah, perhatikan di sini, Y1.2 artinya ini adalah koefisien determinasi antara Y dengan X1 di mana X2-nya sudah ada di dalam model. Ya, nanti berkebalikan kalau kita tuliskannya R square Y2.1. Ya. Nah, untuk menghitung R square Y1.2, maka nanti kita akan masukkan formula berikut. Ya, SSE X2 dikurangi SSE X1, X2 dibagi dengan SSE X2. Kenapa X2? Ya, karena yang sudah ada terlebih dahulu adalah yang X2 yang di belakang sini. Ya, atau kita ringkas extra sum square X1 given X2 dibagi dengan SSE X2. Oke, sebelum kita mendapatkan koefisien korelasi parsial, berarti kita harus dapatkan dulu pertama kali adalah koefisien determinasi parsialnya.
Ya, contohnya misalnya saya ambil kasus yang di bawah, R² Y2.1. Ini artinya kita kalau lihat yang di belakang, artinya X1 ini sudah muncul duluan dari model yang awal, baru kita tambahkan X2 ke dalamnya. Ya, kemudian di sini kita lihat makanya muncul adalah SSE X1 bukan SSE X2. Ya, nah selanjutnya kita lakukan penghitungan. Ingat dalam melakukan penghitungan koefisien determinasi parsial kita gunakan seluruhnya adalah nilai SSE karena kita akan terjemahkan ya berapa pengurangan dari SSE kalau kita masukkan sebuah variabel bebas di saat variabel bebas lainnya sudah ada dalam model. Ya, kemudian kita dapatkan 0,232. Nah, sehingga bisa kita interpretasikan ketika X2 ditambahkan ke dalam model yang sudah memuat X1 di dalamnya, maka SSE dari X1 akan berkurang sebesar 23,2%. Nah, nanti nilai ini baru kita akarkan untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi parsial. Oke, selanjutnya kalian juga bisa sebetulnya mendapatkan nilai koefisien korelasi parsial secara langsung. Ya, misalnya mencari koefisien korelasi antara Y dengan X1 ketika X2-nya sudah ada dalam model. Ya, berarti nanti kalian mencari dulu secara manual nilai korelasi antara Y dengan X1, Y dengan X2, dan X1, X2. Gitu ya. Nah, baru nanti kalian dapatkan formula koefisien korelasinya. Nah, kemudian bagaimana dengan tandanya? Ya, tandanya nanti bergantung pada estimasi dari parameternya. Oke, nah ini adalah kesesuaian tandanya. Ya, kalau kita ingin mencari R Y2.1, nanti kita sesuaikan dengan tanda dari estimasi parameter beta 2. Sementara untuk R Y1.2, kita akan menyamakan tandanya dengan estimasi parameter dari beta 1. Oke, demikian pertemuan hari ini. Nanti akan lebih detail saya jelaskan saat pertemuan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.